Dalam pasal ini menjelaskan tentang furudul gusli, pardunya mandi, ya. Atau arkanuhu atau rukun mandi. Jadi mandi ada rukunnya, ya. Sesuatu yang harus dilaksanakan ketika mandi. Kan kemarin sudah dijelaskan ya, perkara yang mewajibkan mandi sudah dijelaskan yang 6. Maka di sini dijelaskan bagaimana sih tata cara mandi, apa saja rukunnya atau apa saja fardunya mandi, baik mandi wajib atau mandi sunnah, gitu. Ya. Maka dijelaskan furudul gusli isnani, ada 2 cuma. Al awalu aniyatu, yang pertama niat. Ya. Seperti contoh orang yang junub bagaimana niatnya? Contoh raf'al jinabah. Nawaitu raf'al jinabati, cukup langsung jubar basuh banjurnya. Ya, nawaitu raf'al jinabati, tak cukup. Fardhu lillahi ta'ala. Di mana baca niat? Di dalam hati, bukan kumat kamit, bukan. Niat mah dalam hati, ya. Jadi sanajan di kamar mandi ya di dalam hati. Jadi orang yang junub bisa dengan niat nawaitu raf'al jinabati, cukup. Kemudian orang haid bagaimana? Yang orang haid raf'al haidi awin nifasi. Nawaitu raf'al haidi, ya, cukup orang yang haid, ya. Atau orang yang nifas nawaitu raf'an nifasi, cukup, ya. Ya. Atau orang junub, orang haid, orang nifas, ya, masing-masing niatnya cuma nawaitu ada al-gusli, cukup, ya. Nawaitu ada al-gusli, jubar we. Ya, dibanjur, cukup. Au fardahu, atau niat nawaitu fardal gusli, cukup juga, ya. Nawaitu fardal gusli lillahi ta'ala, cukup. Au wajibahu, atau ya nawaitu wajibal gusli, cukup, ya. Jadi niatnya banyak nih, ya, tidak terpatok hanya satu saja, ya. Atau niat, ya, guslal wajib, nawaitu guslal wajib, ya, cukup itu pun. Jadi niatnya bisa nawaitu ada al gusli, ya, atau nawaitu fardal gusli, atau nawaitu wajibal gusli, atau nawaitu guslal wajib. Atau yang pertama tadi nawaitu raf'al jinabah, boleh. Atau nawaitul gusla li sholati, boleh juga. Saya niat mandi karena mau melaksanakan sholat, boleh. Atau raf'al hadas, nawaitu raf'al hadas, ya. Biasanya ditambah nawaitu raf'al hadasil akbar, ya, ditambahin akbar, boleh. Walaupun nggak pakai akbar juga boleh. Nawaitu raf'al hadasi, ya, boleh. Awit toharota anhu, atau anil hadas, boleh. Nawaitu toharota anil hadas, boleh niat seperti itu. Atau nawaitu toharota lil hadas, boleh. Atau nawaitu toharota li ajlil hadas, juga boleh niat seperti itu. Atau niat nawaitu toharotal wajibata, boleh juga. Atau nawaitu, ya, toharota li sholah, boleh. Ya. Yang nggak boleh gimana? Hanya menyebutkan satu kalimat nawaitul gusla, nggak cukup. Ya, sebab nawaitul gusla, saya niat mau mandi, ya. Kalau niat mau mandi kan mandi sore pagi juga memang niat mandi, ya. Tapi kan yang dimaksud niat mandi di sini harus ada kalimat wajibnya, gitu. Atau saya niat bersuci, nawaitu toharota, nggak cukup. Harus ditambahin wajib, nawaitul guslal wajib atau nawaitu toharotal wajib, gitu, baru boleh. Ya. Sebab yang tadi disebutkan kalau niat mandi saja mah ya umum, itu mah sudah kebiasaan. Id qad takunu adatan, sudah adat kebiasaan orang mau mandi mah ya niatnya nawaitul gusla. Atau seorang haid atau orang yang nifas mandi karena dihalalkan dijima. Gimana? Nawaitul gusla, ya. Nawaitul gusla lihilil wat'i, ya. Atau li ajli hilil wat'i. Saya niat mandi supaya dihalalkan dijima, disetubuhi. Gitu, ya. Sebab orang yang haid dan nifas belum halal diwati, dijima oleh suaminya, ya. Atau bukan suami juga sama. Orang yang haid dan orang yang nifas tidak halal diwati atau tidak halal dijima sebelum melaksanakan mandi, ya. Walaupun, ya, jimanya adalah perkara yang haram seperti zina, ya. Ada pasangan, ya, bukan suami istri contohnya, ya. Bukan suami istri, si perempuannya dalam keadaan haid, haidnya sudah beres tapi belum mandi. Kemudian dizina, dijima lah si perempuan tersebut, maka berdosa. 2 kali dosanya, 1 dosa berzina, 2 dosa, ya, berjima dalam keadaan haid. Maka di sini dikatakan ada 2, ya, sebab daripada pengharaman tersebut. 1 haram disebabkan karena zina, 2 haram disebabkan, ya, jima dalam keadaan haid, gitu. Jadi walaupun ya jimanya adalah jima yang haram seperti zina, tetap, ya, orang yang haid harus dalam keadaan suci. Kenapa? Ya, nanti udah mah dosa 2 kali, ya, zina.
juga jima dalam keadaan haid. Sebab orang haid mah dalam keadaan kotor gitu. Dalam keadaan kotor. Nanti ketika air mani bercampur dengan darah yang kotor, disitulah ketika jadi anak ya, nanti anaknya kurang bagus ya, penyakitan. Sebab bercampur dengan darah kotor gitu. Itu alasannya ya. Alasan medisnya seperti itu. Jadi orang Islam, jadi Islam itu sangat memerhatikan, dan itu ketentuan dari Allah ya. Yang tahu urusan manusia seluruhnya Allah, maka itulah dijadikan hukum ya. Walaupun tadi seorang perempuannya bukan orang muslim atau laki-lakinya juga bukan orang muslim ya. Ya tadi dikatakan seperti itu. Anak yang terlahir pada persetubuhan ya, yang dalam keadaan haid itu akan merusak ya keturunannya gitu. Nggak tahu jadinya seperti apa anaknya lah. Ya, mungkin lebih ya karena bercampur dengan sesuatu yang kotor gitu. Qala al-Husni, ya, berkatalah Imam al-Husni, walau nawal junub istibahata ma yatawaqqafu 'alal ghusli kasolati wa tawafi wa qiraatil Qur'an ajza'ahu. Kalau seandainya orang yang junub mau berniat seperti niat ya, sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang hanya diperbolehkan ya karena atau sesuatu yang menunggu terhadap mandi, seperti sholat. Tidak boleh orang junub sholat ya, atau tidak boleh orang junub tawaf di Ka'bah, atau tidak boleh orang junub baca Quran ya, karena lagi dengerin murotal ya, ikut-ikut baca Quran ya, padahal dia lagi junub atau lagi haid ya. Orang haid tidak boleh. Makanya hafiz Quran atau hafizoh perempuan tidak boleh menghafal ketika sedang dalam keadaan haid. Boleh menghafal, bagaimana caranya? Dalam hati gitu. Boleh dalam hati saja murojaah ya gitu. Kembali lagi niatnya bagaimana ya, orang yang junub supaya diperbolehkan sholat tadi, nawaitul gusla listibahati sholah gitu. Boleh mandi niat seperti itu, nawaitul gusla listibahati sholah. Atau mau tawaf, nawaitul gusla listibahati tawaf gitu. Atau nawaitul gusla listibahati qiraatil Quran, cukup ya, niat seperti itu. Jadi banyak ya niatnya, udah hitung tuh lebih dari 10 tadi contoh niatnya. Wa inna wa ma yustahabu lahu kaguslil jum'ah wa nahwihi lam yujzihu. Sekarang bagaimana kalau orang yang sedang dalam keadaan junub niatnya hanya sebatas niat mandi sunnah ya, mandi Jumat ya. Nawaitu li sunnati guslil jum'ah, tidak cukup ya, karena niatnya adalah sunnah. Sedangkan mandi wajib ya, ini adalah perkara yang wajib, li annahu lam yanwi amron wajiban. Sebab orang yang junub kalau seandainya hanya melaksanakan niatnya niat sunnah mandi tidak cukup, karena niat yang dimaksud di sini adalah niat mandi wajib gitu. Walau nawal guslal mafrudata au faridatal gusli. Nah, gimana kalau niat tadi? Kan tadi mah kalimat yang pertama nawaitu guslal wajib. Ya, niat yang tadi yang pertama boleh nawaitul guslal wajib. Sekarang bukan wajib, mafrud. Nawaitu guslal mafrud gitu. Boleh juga. Kalau tadi mah nawaitul guslal wajib, saya niat mandi wajib. Kalau ini mah saya niat mandi yang dipardukan. Yang dipardukan sama saja bimana yang diwajibkan ya, cuma beda kalimatnya saja ya. Tadi mah wajib, sekarang mafrud. Mafrud artinya apa? Yang diwajibkan. Nawaitul guslal mafrud boleh ya. Atau nawaitu faridatal gusli, itu dibalik ya. Guslal mafrud dengan faridatal gusli bimakna wahid. Satu itu artinya apa? Mandi yang diwajibkan. Atau ya sama juga, mau dibalik teksnya juga sama ya. Nawaitu faridatal gusli ya, saya niat mandi, saya niat ya melaksanakan mandi yang diwajibkan atau kewajiban mandi. Maka cukup ya ketika niat hanya seperti itu. Itulah perkataan Imam Nawawi ya dalam kitab Ar-Raudhah. Wala buddha. Nah, tadi ya niatnya seperti itu yang tadi dicontohkan, banyak lah yang tadi dicontohkan. Tinggal ditambahin nawaitu, belakangnya dikasih ya, nawaitu guslal wajib atau nawaitu yang lain tadi sudah disebutkan banyak. Wala buddha antakuna niyatu muqtaronatan bi awali magsul. Nah, maka wajib niat itu dibarengkan ya, dibarengi dengan anggota tubuh yang dibasuh. Sawaun kanat min asfalil badan, baik ya dibasuhnya dari bawah berarti dari kaki. Contoh, mau kaki dulu. Nah, memang biasanya mandi itu dari kaki dulu ya. Jangan kebiasaan dari atas, karena hawa panas itu naik ke atas. Jadi biasakan mandi itu dari bawah. Dari kaki, nanti hawanya bakal naik ke atas. Terus ke lutut, paha, ya, badan, terus barulah terakhir kepala. Tunggu kurang lebih 1-2 menit baru kepala. Jadi jangan sampoan dulu. Ya, paling enggak badan dulu, nanti sampoan terakhir. Karena kepala ini membuang energi hawa panas biar dia menguap hawa panasnya. Ya. Nah, ulangi lagi tadi, niat itu dibarengkan dengan anggota tubuh yang pertama kali dibasuh, walaupun dari bawah. Contohnya dari kaki, ya. Dari mulai nyiram kaki sudah mulai niat nawaitul gusla al wajib, boleh. Nawaitu yang biasa umum ya, nawaitul gusla li rafil hadasil akbar. Itu boleh, itu pun.
Atau dari tengah, dari tengah misalkan dari bagian tengah ya. Boleh itu pun dimulai, niat dibarengkan. Ini mah mulai nyiramnya dari tengah. Atau mulai nyiramnya dari atas, dari kepala misalkan. Ya. Ini mah contoh saja. Misalkan nyiramnya dari kepala, ketika air turun ke rambut, disitulah mulai niat ya. Sebab li'anna badanal junub kullahu ka'udwin wahid. Sebab orang yang junub mah sama saja ya, semuanya junub. Baik ujung jempolnya atau ujung rambutnya sama saja, semuanya dalam keadaan junub. Jadi sah-sah saja, mau dari atas kayak, mau dari bawah kayak, mau dari tengah kayak, sama saja. Yang penting niatnya dibarengkan. Falau nawa ba'da ghusli juz'in minhu wajabat yang ada tuh. Kalau seandainya orang yang mandi ya niat setelah membasuh ya. Contoh, sudah dibasuh nih badan. Lupa, belum niat. Kemudian niatlah. Ketika dia lupa niat, maka basuhannya harus diulang lagi. Ya. Atau contoh tadi membasuh kaki dulu, ternyata kaki sudah dibasuh tapi belum niat, maka ulangi, kakinya dibasuh lagi 2 kali. Ya. Jadi orang yang lupa niat, atau mandinya sudah beres. Ya, sikat gigi, cuci muka, badan disabun. Kemudian pakai sampo, udah beres, udah mau pakai anduk, tapi ternyata lupa bahwa itu adalah mandi wajib. Ya wayahna kudu disiram deui ya dari awal. Apa pakai sabun deui? Kudu pakai sabun deui nya ya. Jadi kalau udah pakai sabun, udah pakai sampo, udah sikat gigi, udah mau pakai anduk, ya lupa niat. Ya enggak usah. Pakai sabunnya cukup 1 kali, yang tadi aja udah. Cukup dibasuh aja, dibanjur. Misalkan contoh dibanjur dengan 3 gayung, cukup seluruh tubuh terbasuh. Maka ya udah 3 gayung lagi berarti tambah 3 gayung. Gitu. Atau badannya besar, enggak cukup dengan 3 gayung ya. Dengan 5 gayung atau 10 gayung ya, maka dengan basuhan itulah gitu ya. Jadi bukan pakai sabunnya yang diulangi, tapi basuhannya, ya, dibasuhannya. Jadi mulai dari awal lagi disiram pelan-pelan, ya. Kepala sudah terbasuh, badan, leher, dada, perut, terus ke bawah sampai kaki, ya, sampai kuku-kuku tuh terbasuh semuanya. Itulah karena tadi lupa niat, gitu. Makanya niat itu penting. Ketika mulai mandi wajib, tolong diperhatikan niatnya dalam hati nawaitul ghusla, ya. Kenapa kok harus dibasuh lagi? Li adamil tidak dibihi, sebab tidak dihitung ya. Basuhan qabla niat, sesuatu yang sudah dibasuh tapi belum niat, tidak dihitung sudah mandi wajib. Gitu. Maka pentinglah niat. Fa wujubu qarniha bi awalihi innama huwa. Kenapa kok ya? Sangat penting sekali ya niat itu dibarengkan dengan basuhan. Li tidak dibihi, sebab ya supaya badannya terhitung sudah mandi. Gitu. Bukan karena pengen sahnya niat. Kalau niat mah ya sah-sah saja ya. Li'annaha qad shahat walau lam yakrunha bi awalihi. Tuh. Si niat mah enggak apa-apa. Ya katakan si niat ya, si niat atau si basuh ada 2. Si niat dan si basuh. Pertanyaannya siapa yang butuh? Niat butuh kepada basuh atau basuh butuh kepada niat? Ya. Yang butuh adalah basuh. Basuh butuh kepada niat, bukan niat butuh kepada basuh. Kalau niat mah fine-fine saja. Mau niatnya di awal kayak di tengah kayak di akhir kayak terserah. Ngan maneh si basuh ya, anggota badan tidak sah jadinya. Kalau jadi niat itu ya sesuatu yang harus dilaksanakan ya. Karena si basuh pun tidak punya arti ketika tidak dibarengi dengan niat gitu ya. Jadi itulah alasannya kenapa orang yang mandi wajib harus membarengkan niat ketika pertama kali ya membasuh bagian anggota tubuhnya, supaya anggota tubuh yang sudah terbasuh itu sudah sah ya, sudah suci gitu. Gimana kalau mandi nggak pakai sabun? Ya cukup ya, nggak punya sabun, nggak punya sampo ya. Misalkan si Ina ya, misalkan kehabisan sampo, sabun belum dikirimin, mandi haid ya cuma ada air aja seember, tapi cukup seluruh badannya terbasuh oleh air ya cukup berarti ya, nggak usah pakai sabun gitu. Cuma ya sabun colek boleh gitu ya. Jadi mandi itu syaratnya bukan pakai sabun ya. Mandi itu syaratnya bukan pakai sabun. Mandi itu harus terbasuh semua, barulah itu disebut sah gitu ya. Ya cuma kalau ya lebih pengen bersih ya pakai apa gitu ya, pakai kapur lebih bersih kan mandi gitu. Coba pakai kapur barus atau pakai itu, insya Allah nggak bakal nempel serangga ya. Jadi seperti orang meninggal kan pakai kapur barus atau pakai kamper itu mandinya. Jadi mandi itu yang penting terbasuh ya. Atau masuk kolam renang dalam keadaan junub, masuk kolam renang udah nyebur kolam renang gitu. Udah basah semua naik lagi udah. Yang penting sudah niat gitu. Atau di laut ya sama ya. Kalau di kapal nggak ada air udahlah nyemplung aja di laut, nyemplung ke laut udah basah semuanya naik lagi ke atas laut cukup gitu. Ya. Atau ke sumur lah, masuk ke dalam sumur udah basah semuanya naik lagi udah cukup mandi situ. Yang penting seluruh badan. Nanti yang kedua ya besok ya. Jadi rukun yang kedua adalah takmimul badan, menyempurnakan badan ya dengan air itu. Jadi rukun yang kedua. Dah.
Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.